Bismillahirrahmanirrahim. Tawadda takun kan najmi ila halin nadhiri ala tabaqatil jawi wa huwa rafi'u fala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa al-wadi'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan wa takarram wa ta'azzam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad salatan taghfiru bihi dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli syadid lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ada jawab lagi. Apa? Antum ada jawab lagi. Alhamdulillah yang alfal kehormati Habibuna Al-Mutawadhi Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Jindan. Masya Allah, ketawaduannya luar biasa. Ya, masa nganggap saya guru, kan lucu ya. Masya Allah, beliau adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliau di sini, Allah SWT nurunkan rahmat kepada kita semuanya. Dengan adanya beliau di sini, Allah Ta'ala memberikan khususiyah khusus, yaitu pandangan rahmat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir di sini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini insyaallah, dan saya yakin 1000 kali lipat keyakinan yang ada di hati saya, ya, dengan barakah beliau hadir di sini dan dengan barakah kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadir semua di sini insyaallah hajat-hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat zahiriyah kita, hajat batiniyah kita, insyaallah semuanya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tatkala kita yakin, tatkala kita husnudzon kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyia-nyiakan daripada harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping itu, ya, dengan hadirnya Habib di sini, dengan hadirnya cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yang memang tatkala kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti baginda Nabi Muhammad SAW hadir bainana, hadir di antara kita semuanya. Untuk apa? Mendoakan kita semuanya. Untuk apa? Memintakan ampun untuk kita semuanya. Untuk apa? Membersihkan hati kita semuanya. Untuk apa? Untuk menjadikan kita ini tertulis daripada diwanul, di dalam tulisan atau dalam buku cacat baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati Sahibul Bait Haji Ahmad Said atau Agung, yang mengundang kita semuanya ini, yang dengan keinginan beliau yang mulia kita bisa kumpul, kita bisa muwajahah, kita bisa silaturahmi, kita bisa mendengarkan daripada nasihat, kita bisa berkumpul dengan cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mendapatkan ribuan curahan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan barakah atau dengan niat baik daripada Haji Ahmad Said. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala,
ya mengabulkan semua hajat beliau, dan bila Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, dan Allah Ta'ala mengabulkan cita-cita beliau dan keluarga beliau semua mudah-mudahan kelak di hari kiamat dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang penuh barokah ini, pada malam yang penuh rahmat ini, pada malam yang penuh hidayah ini, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, Allah Ta'ala gerakkan zahir kita untuk duduk di suatu majlis yang kata beliau tadi bahwa kita tidaklah duduk pada suatu majlis yang di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW seakan-akan kita itu hadir atau duduk di raudhatan min riyadil jannah, yaitu duduk di taman-taman surga. Apa maknanya? Maknanya kita kelak pasti akan dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kata Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan dalam satu magalahnya, man ahya dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj minad dunya illa bil Islam. Ya, barang siapa yang memperingati, barang siapa yang menghadiri, barang siapa yang mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW, tidaklah keluar dia dari dunia atau meninggal kecuali meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, dakhal jannah, pasti akan masuk surga. Ini kata Maha Guru saya menjelaskan bahwa kita hidup adalah mencari cara, mencari jalan bagaimana kita bisa meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Cari mungkin dengan sedekah, cari mungkin dengan ibadah apapun, tapi yang paling bisa menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah yaitu mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan apa dalilnya kita mengadakan maulid? Ya, di dalam satu riwayat ya bahwa tatkala kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, mungkin ya tatkala kita baca maulid Ad-Dibai, mungkin kita membaca maulid Simtud Duror, ya kita membaca maulid Diulami, yang mana intisari di dalamnya yaitu sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita tatkala hadir maulid harus tahu dikit atau banyaknya ya daripada sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikit atau banyak kita mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan cerita para anbiya, menceritakan cerita para aulia di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dalam suatu hadis menjelaskan ya Al-Qur'ani innamal Qur'anu qisas, ya atau qasas. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an adalah cerita-cerita yang mana menceritakan tentang masa para anbiya, para nabi yang zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kalla naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu ya bihi fuadak." Allah Ta'ala berfirman begitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alangkah baiknya aku menceritakan kepada engkau wahai asrafar rasul tentang masalah cerita para nabi-nabi zaman dahulu. Ya, untuk apa? Agar kami menetapkan keimanan, menetapkan sejarah yang kuat dengan cerita tadi hati engkau. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan cerita para nabi zaman dahulu, dan kita sangat butuh untuk mendengarkan cerita para nabi, terutama cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar iman kita ini bertambah, agar iman kita ini kuat karena kita mendengar dari para syama'il atau cerita atau perangai atau akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada bahkan satu-satunya cara agar kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala tidak lain tidak bukan harus kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," ya katakanlah wahai asrafar rusul, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai asrafar rusul, "in kuntum tuhibbunallah," jikalau engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala yang taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita semuanya,
Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai asrafur rusul, jikalau kalian wahai umatku mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau sudah kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan cinta kepadamu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, mendapat maghfirah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan segala-galanya dari Allah, cuma satu, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Mengikuti ini tidak mungkin bisa tercetak atau meresap di hati kita tanpa kita mengenal atau tanpa kita mencintai siapa yang kita hendak kita ikuti. Tidak mungkin, kata maha guru saya, kita bisa mengikuti seseorang tanpa kita cinta kepada seorang itu. Tidak mungkin. Ya, kita mengikuti mungkin ya pemuda sekarang mengikuti model kayak Ronaldo, naudzubillahi min dzalik. Modelnya Valentino Rossi, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia kenal dan cinta kepada yang ia cintai. Ya, tapi kita harus mempunyai beda seperti orang mereka. Kita harus mempunyai ngefan kepada seseorang yang termulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah ingin sudah kita cinta ke Rasulullah SAW, kita sudah ngefan 100% ke Rasulullah SAW, maka akan tumbuh, kita akan bisa mengikuti kepada apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ini. Jadi tidak mungkin kita bisa mengikuti, yang mana mengikuti ini adalah satu sebab agar kita cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa para aulia, para anbiya, ya, atau para ulama mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama dicintai, para aulia dicintai karena mereka beliau mengikuti 100% kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tinggi magomnya seseorang atau tidak diangkat magomnya seseorang kecuali dia lebih sempurna mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini intisari kita mengadakan maulid, salah satunya agar kita kenal siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan, jadi kita tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana maha guru saya yang mulia Samatul Sadul Imam Al-Habar Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad mengatakan, al khairu kulluhu fil ittiba' wasyarru kulluhu fil ibtida'. Kebaikan semuanya ada dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehancuran, keburukan, kerugian ada pada menentang perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tancapkan dari kita. Kita hadir majelis, kita hadir maulid, kita hadir kepada suatu pengajian, harus tahu intisarinya itu cuma satu, ingin mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian guru saya Al-Alama Al-Habib Durrahman mengatakan bahwa ya, kunci kita bisa mengikuti Rasulullah SAW yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa kalau kita mengaku cinta kepada Allah, salah satu bahkan syarat yang utama harus kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita sudah sempurna mengikuti Rasulullah SAW, maka sempurna pula kecintaan Allah kepada kita semuanya. Kalau sudah Allah Ta'ala cinta kepada kita semuanya, maka kita menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apapun pasti akan digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu dia mengatakan, ya, Allah Ta'ala berfirman kepada anak Adam, ya ibnu Adam, ati'ni aj'allaka taqulu li syai'in kun fayakun. Wahai anak Adam, wahai manusia, taatlah kamu kepadaku. Ya, aku akan jadikan engkau mengatakan kepada segala sesuatu kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Jadi kenapa para aulia minta ini itu segalanya selalu digabul? Karena beliau ya mendapatnya itu karena taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin beliau itu taat kepada Allah Ta'ala kecuali mengikuti syariat, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan. Ya, jadi kita jangan hadir majlis cuma sekilas saja. Oh ternyata apa hadir majlis? Hadir majlis cuma kita biar kenal kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita kenal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis akan tumbuh cinta di hati kita. Ya, tumbuh iman di hati kita. Kata ulama mengatakan, ya la ya innama apa itu yazidul iman inna la yazidul iman illa bil ilm. Tidak mungkin bertambah iman kecuali dengan ilmu. Mengenalnya kita kepada Rasulullah, mengenalnya kita kepada syariat Rasulullah, maka itu menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tatkala sudah kita kenal ke Rasulullah SAW, tumbuh cinta ke Rasulullah, maka jadilah benih-benih daripada taat yang ada di diri kita akan muncul, sehingga kita tidak bergerak sesuatu, tidak mengatakan sesuatu, tidak melakukan sesuatu kecuali mencocoki kepada sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada beliau bahwa wahai as-safar Rasul, aku menceritakan kepada engkau ceritanya para anbiya zaman dahulu untuk apa? Agar menguatkan daripada engkau imannya engkau. Ya, ini Nabi, bagaimana dengan kita yang mungkin imannya masih rusak ini? Butuh kepada cerita-cerita para anbiya. Kalau kita yang cocok, cerita siapa? Cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah daripada setetes keutamaan kita, ya, mengadakan maulid Nabi Muhammad. Kalau saya jelaskan masalah Al-Qur'annya, apa dalil maulid, wah sangat banyak sekali. Ya, kalau hadisnya juga banyak sekali, bukan 1, 2, 3, banyak sekali. Ya, yang saya terima dari bermah guru saya, alhamdulillah guru saya itu muhadits. Ya, muhadits. Ya, fi zamane beliau hafal 7 juta hadis. Ya, tidak ada ya seorang wali, seorang ulama, seorang muhadits yang sampai hafalannya 7 juta hadis. Makanya apapun ada aja hadisnya. Ya gitu. Ini harus kita ketahui. Maka ulama sangat banyak sekali, tapi inti sarinya dari semuanya itu adalah agar kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, bagaimana akan tumbuh cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Nah, jadi mengadakannya kita maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu untuk kita mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dzikrul anbiya kafaratin lidzunub. Ya, menyebutkan cerita para nabi, menyebutkan nama-nama para nabi bisa menghapus dosa-dosa. Dari tadi kita menyebutkan nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi kita menyebutkan sifat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Sayyidina Abu Dzar bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai ummul mukminin, bagaimanakah dulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Sayyidina Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Maka ada akhlaknya Nabi seperti Quran, persis seperti Al-Quran. Nah, gitu. Maka kita ini hadir ini semuanya adalah ingin mengetahui pembahasan tentang Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, Allah, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala utus engkau wahai asrafar rasul sebagai rahmat, kasih sayang kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Ya, Al-Imam bin Hajar mengatakan al-alimin wa kullu ma siwallah. Semua selain Allah disebut alam. Ya gitu. Makanya itu kalau di dalam di dalam Maulid Ad-Dibai mengatakan bahwa ya tatkala Nabi SAW dioperasi, ya kila 3 kali, wakila 4 kali, ya pernah mungkin kita dengar cerita tentang masalah Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW tatkala umur 4 tahun, tatkala mau marohik, tatkala mau balik, dan tatkala beliau mau diangkat sebagai nabi, dan tatkala beliau mau di Isra Mi'rajkan, beliau dioperasi lah, dibersihkan. Itu bukan dibersihkan Nabi kotor, tidak. Nabi bukan kotor, bukan. Ya. Hadzu syaitan, seandainya tidak dibersihkan di hati Nabi, ya pastilah Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Ta'ala untuk diampuni dosanya iblis. Kenapa? Nabi sangat kasih sayang kepada semua makhluk, dengan persis firman Allah Ta'ala, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, jadi diangkat hadus syaitan. Apa mana hadus syaitan? Bukan bagian syaitan ada di dalam Nabi, bukan. Ya, hadus syaitan di situ jelaskan oleh sebagian mufassir bahwa kalau nggak diambil hadus syaitan itu, maka Nabi SAW akan memintakan ampun ya untuk kesalahan si iblis. Diambil itu, ya. Diambil, kenapa? Takut Nabi Muhammad SAW memintakan ampun untuk syaitan dan
iblis. Ini maknanya, bukan Nabi kotor, bukan. Hati-hati. Ya, Nabi sangat suci. Nabi sangat wangi. Satu tempat yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, satu tempat yang dibacakan sholawat kepada Rasulullah SAW, akan tafuhu raihatul misik, akan bau harum ada di sekitar kita ini. Kalau kita hidungnya penuh dengan dosa, para aulia, para asfiya akan tahu. Ya. Kenapa tatkala kita baca maulid para malaikat turun? Kenapa tatkala kita baca maulid Nabi Muhammad SAW datang? Bahkan bukan Nabi saja yang datang, para anbiya wa arwahul aulia, dan rohnya para aulia, para nabi datang di tempat yang di situ diadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu walaupun kita mengundang orang dua saja, tetap harus bacakan maulid di tempat kita. Agar apa? Agar diziarahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fi ba'dil akhbar, ma min majlisin yuqra'u yuqra'u fihi as-salatu ala Muhammad, manakala ada suatu tempat yang mana tempat itu dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qamat raihatun hatta tablughu ananas sama, sehingga akan muncul di tempat tersebut yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul bau yang sangat wangi sampai menembus langit yang ketujuh. Ya, fataqulul malaikah. Ini hadis sahih yang saya dengar langsung dari maha guru saya, Al-Alim Al-Alama Al-Habib Abdurrahman Ibni Samatul Saudri Imam Kutub Sayyiduna Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad Bilwagi. Ya, hatta taqumu hatta tablugha, ya, ananas sama, sehingga wangi-wangi itu sampai ke petelangit. Fataqulul malaikah, maka malaikat yang ada di petelangit mengatakan, hadhih raihatu majlisin ya sulli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu majlis yang dibacakan maulid, yang dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan remehkan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya harta, adakanlah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak nyuruh saja, saya setiap hari di tempat saya membacakan maulid. Ya, guru saya memerintahkan setiap hari baca maulid. Kalau kita ingin digabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sakit, ingin sembuh, baca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya di samping wali, di samping orang soleh alim, tetap kalau punya hajat, anak-anak suruh baca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid, ya, baca maulid, usahakan mulai awal sampai akhir, jangan diputus-putus, usahakan begitu. Kenapa? Walinya, pengarangnya itu mengarang maulid itu susah payah. Ya, kita mau baca kok seenaknya disingkat-singkat. Ini kurang adab katanya para ulama. Ya, hati-hati. Ya, jadi tatkala kita baca maulid, ini yang paling manfaatnya, kita akan diturunkan rahmat, Nabi juga hadir di sini kita. Bukan hanya bulan maulid saja baca maulid, tidak. Bahkan guru saya mewajibkan minimal sebulan sekali harus mengadakan maulid di rumahnya. Minimal diwajibkan oleh guru saya. Kenapa? Karena di dalam pembaca maulid itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala sudah turun rahmat, yang busuk akan menjadi orang-orang soleh. Ya, hati kita busuk akan dibersihkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita penuh dengan dosa noda, akan dihapus oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis tertera di kitab Hilyatul Auliya juz 1 halaman 100 mengatakan, ya, innama ana rahmatun muhdah, kata Rasulullah SAW. Aku adalah manusia rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh umat, untuk seluruh makhluk, makhluk, bukan kita saja. Ya, ini perhatikan, harus kenalkan diri kita ke Rasulullah SAW. Awal pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lisan suci baginda Rasulullah SAW untuk kita mengenal Allah, kemudian mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Ya, harus kita pahami agar kita tahu mendalam kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan walaupun nggak bisa mengadakan maulid, hadir maulid. Ya. Walaupun kita nggak bisa membaca maulid, dengarkan daripada bacaan maulid. Kenapa? Disitulah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana belum tentu tatkala kita doa digabul doanya, tapi tatkala kita hadir majelis, Nabi hadir, didoakan semuanya yang di sini. Tahu satu persatu, tahu ini hajatnya ini. Ya, ini yakinkan kepada kita semuanya. Ya, nggak mungkin digobulkan doa kita kecuali ada
keyakinan yang ada di hati kita. Jadi maulid Nabi Muhammad SAW ini sangat penting, sangat penting. Bahkan tidaklah ada suatu tempat dibacakan maulid Rasulullah SAW akan turun rahmat di tempat tersebut, akan dihilangkan bala musibah di tempat tersebut, akan diturunkan rizki di tempat tersebut, akan dihilangkan daripada kedengkian, dihilangkan daripada permusuhan, akan dijadikan kota tersebut, tempat tersebut penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesenangan, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebahagiaan. Ini kata para ulama. Kenapa? Karena di situ ada dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah Ta'ala akan menyiksa mereka umat Rasulullah SAW wa anta fihim, dan engkau wahai Muhammad di antara mereka. Dijelaskan oleh sebagian mufassir yang saya dengar langsung dari guru saya Al-Alim Alamah Al-Muallim Dimyati, beliau mengatakan apa makna wa anta fihim? Ini kan zaman sahabat dulu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Yaitu suatu tempat yang mana di situ dibacakan sholawat ke Rasulullah SAW, maka Nabi ada di situ. Tatkala kita ada duduk pada suatu tempat, Nabi hadir di situ. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, man shalla alaiya ja'at ruhi indah. Barang siapa yang membaca sholawat dan salam kepadaku, maka datanglah ruhku di sisinya. Meminta apa kita? Ya, kalau sudah Nabi datang, maka dihilangkan semuanya daripada kesengsaraan, daripada bala musibah yang bisa membuat kita itu sengsara dunia akhirat. Nah, yang kita semua dari pintu rahmat sudah tertutup, cuma satu pintu menuju baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketahui Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan para anbiya setelahnya dan sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keramat, mendapatkan ketinggian magom cuma satu, berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua mendapatkan keistimewaan itu dengan berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan itu semuanya, kalau kita ingin mendapatkan hujan rahmat, kalau kita ingin mendapatkan hujan ampunan, kalau kita ingin mendapat hujan ijabahnya doa, salah satunya itu kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ibu-ibu, paham? Sudah capek? Hah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini sekelumit daripada cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dengerin saja sudah diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu. Wa fi riwayatin dzikrul anbiya ibadah wa dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Ya, tatkala kita menyebutkan dari ibadah para anbiya, maka disebut di situ adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam kitab Baghiyatul Mustarsyidin, ya, wa khidmatu ahlil fadl min afdalil qurab. Sungguhnya khidmah kepada seorang wali-walinya Allah Ta'ala itu paling afdolnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanya siapa pemimpinnya para wali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa presidennya para wali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tanzilur rahmat, dan akan menurunkan rahmat kepada orang yang hadir di situ. Ya, kalau disebutkan daripada sebutan para aulia. Ya. Inilah sekelumit daripada intisari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya, khususan Sahibul Bait, mudah-mudahan digabul semua hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu manfaat, ilmu yang barakah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai hajat zahiriyah, batiniyah, dunia wa ukhra, mudah-mudahan digabul Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan curahan ampunan, curahan rahmat, curahan rizki, dan tidak mungkin kita meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Kita doakan semuanya, mudah-mudahan anak cucu kita semuanya yang belum mempunyai cucu
cucu atau belum mempunyai anak, mudah-mudahan dengan biberkati salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, biberkati maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan diberikan anak cucu yang soleh-soleha, diberikan anak cucu yang soleh-soleha, anak cucu yang soleh-soleha, dan mudah kita semua juga mudah-mudahan nanti kelak dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup dengan doa, saya akan berikan satu cerita. Ya, insyaallah enggak lebih dari 5 menit. Cerita ini saya terima dari para maha guru saya, Al-Alim Al-Alama Al-Habibur Rahman, bahwa jangan tinggalkan pembacaan maulid. Ya, jangan tinggalkan pembacaan maulid, karena dengan pembacaan maulid itu akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebulan sekali, walaupun diundang orang tua 3, 4, 5, tetap adakan maulid di rumah kita walaupun sebulan sekali. Ada di Jawa Timur, ya di Probolinggo, masih ada hidup orang yang sekarang. Ya, dia itu mempunyai penyakit yang sudah divonis oleh dokter bahwa tidak ada obatnya. Mungkin kurang sebulan lagi akan meninggal. Ya, sehingga dia itu mendengar penjelasan dari para gurunya, jangan tinggalkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan dia mengharap rindu ke Rasulullah SAW, ternyata malam bermimpi Rasulullah SAW. Wakila bermimpi sebelum itu bermimpi Al-Habibul Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada 2 versi ceritanya ini. Ya, satunya tukang tinju, satunya lain. Ya, kalau yang satunya ini yaitu bermimpi Al-Habibul Imam Kutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Di situ ada guru saya yang mulia Imam Al-Habar, Imam yang mulia Imam Al-Hafidh, dan ribuan para aulia berkumpul di situ. Ya. Kemudian orang tadi itu mengatakan, ya Habib, saya sudah divonis mati oleh seorang dokter. Ya, janganlah kamu tinggalkan baca Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar. Bagaimana Habib, saya sudah divonis mati, mungkin sebulan lagi. Saya ada profesional dokter katanya. Iya, saya adalah profesional dokter. Kalau kamu mau membaca, akan disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terjaga, langsung kaget, maka langsung duduk dia membaca Maulid Al-Habsyi. Tidak sampai sebulan, maka tatkala diperiksakan penyakitnya total sembuh, tidak ada bekas sedikit pun daripada penyakitnya. Ini diberkati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi, banyak lagi contoh di orang-orang dengan continue membaca maulid, digobel semua hajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan itu bukan main-main. Kata Rasulullah SAW, man shalla alaiya adraka ma'mulah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, pasti akan digobel semua hajat-hajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil lihimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal tahimi maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin maulaya salli abadan ala habibika khairil lihimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana fi qabri hayyun tariun faman shalla alayya sallaitu alayhi faman sallam alayya sallamtu alayhi
Al hadits au qauma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di dalam alam kuburku, jangan anggap kalian aku di dalam kubur mati. Tidak, kata Rasulullah SAW. Ana fi qabri hayyun tariyun, aku di alam kuburku dalam keadaan segar bugar, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, aku balas salawatnya, aku doakan dia, aku akan mintakan kepada ampunan kepada dia, aku akan mintakan rahmat untuk dia, aku akan mintakan digobol hajatnya untuk dia. Wa man shalla alaiya wa man sallam alaiya sallamtu alaih. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku balas salamnya untuknya. Ini janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita sampai bosan lisan kita untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini pernah disampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih an aliyin karamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yusalli wa yusallim aliyya fa huwa fir'aunu hadhil ummah. Barang siapa yang enggan membaca salawat kepadaku, barang siapa yang benci membaca maulidku, maka dia ada fir'aunnya umat ini. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bukhari fi tarikh. Hati-hati, jangan sampai kita benci kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita dilahirkan seorang anak, ya kita lahir, anak kita lahir, bagaimana senangnya hati kita, luar biasa. Bagaimana tatkala kita lahir diperintahkan untuk akikah, diperintahkan untuk menjembelih domba atau kambing. Ini ya i'tibaron atau ta'birunil farah. Bagaimana tatkala kita mendengar kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi ya, karena beliau adalah distributor tunggal. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa hidup karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan istri karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan anak, harta, semuanya yang kita rasakan daripada nikmat Allah, terutama nikmat Islam, iman, berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula Muhammad ibn Abdullah lakunna fi hawiyah, kata Imam Ali. Seandainya kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan dimasukkan neraka hawiyah. Kenapa? Karena tidak ada kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ditambahkan keimanan kita, ditambahkan kecintaan kita, ditambahkan kegetolan kita, keistiqomahan dalam membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti tatkala meninggal, tatkala hendak meninggal, lisan kita dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin aw alaihi nahya wa linamut wa nub'atsu insyaallah min amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.